Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi menyemburkan abu vulkanik ribuan meter. Kalian dibangun oleh pemerintah, mana paten? Jalan kami nih dong. Dibangun oleh ibu-ibu. Emak-emak di desa Sukaagung, Tanggamus kompak perbaiki jalan rusak karena puluhan tahun tak diperhatikan pemerintah. Dramatis penyelamatan tangan siswa PAUD di Lampung Selatan yang terjepit mainan kursi putar di sekolah. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi Senin siang. Status Gunung Anak Krakatau siaga di level 3. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km. Berdasarkan data di pos pantau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, sejak hari Minggu hingga Senin siang, Gunung Anak Krakatau erupsi sebanyak 8 kali. Pada hari Minggu, gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dan pada hari Senin ketinggiannya menurun namun masih di atas 1.000 meter dari puncak gunung. Abu vulkanik condong ke arah barat laut atau ke arah Pelabuhan Bakauheni. Kondisi Krakatau kebetulan sekarang aktif lagi ya setelah kemarin selama musim panas dia tidak ada aktivitas, cuma di dalam aja. Ya kebetulan sejak kemarin energinya sudah dia keluarkan kembali. Untuk kegempaannya kemarin mencapai 5 kali letusan dan hari ini sampai saat ini baru terjadi 8 kali letusan. Sedangkan ketinggian asapnya yang terendah 200 meter dari puncak ya. Yang tertinggi tadi jam 11.43 sampai 2000. Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berdampak di permukiman dan nelayan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sejauh ini aktivitas warga dan nelayan masih berjalan normal. Sampai sekarang ini tidak ada dampak. Warga ini khawatir nggak sih Bang dengan adanya erupsi Gunung Krakatau ini Bang? Kalau untuk erupsinya itu masih di tingkat wajar, belum membahayakan, jadi kita nggak merasa khawatir. Sampai ke Kalianda nggak Bang untuk abu vulkaniknya ini? Nggak nyampe. Apalagi di sekarang ini masih dalam musim penghujan ya, apalagi cuaca mendung. Jadi kita tidak bisa membedakan itu awan mendung atau itu kabut asap dari erupsi itu. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau adalah hal yang biasa karena bagian dari aktivitas gunung berapi. Justru akan berbahaya jika tidak erupsi dalam waktu yang lama. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kalian dibangun oleh pemerintah, mana paten? Jalan kami nih dong. Dibangun oleh ibu-ibu. Ibu-ibu tuh. Emak-emak ini terlibat dalam pengerjaan perbaikan jalan Desa Sukaagung, Kecamatan Bulog, Tanggamus, Senin siang. Mereka tidak sungkan mengaduk semen hingga mengangkut adukan semen ke tukang. Tak hanya emak-emak, para pemuda dan bapak-bapak juga bergotong royong memperbaiki jalan ini. Naik susah, tangannya patah. Menurut warga, jalan ini rusak sejak 25 tahun lalu, namun hingga kini belum kunjung diperbaiki pemerintah Tanggamus maupun pemerintah Lampung. Warga pun akhirnya swadaya memperbaikinya. Seluruh material seperti semen, pasir, dan batu dibeli dengan uang hasil iuran warga. Pengecoran secara
Enggak, ini biayanya dari swadaya masyarakat. Tarikin, semua memberi. Kompak Pak ya? Kompak sekali ini, karena jalan ini sudah tidak diperbaiki kurang lebih selama 25 tahun. Oh, berarti rusak parah Pak ya? Rusak parah sangat. Jalan yang diperbaiki sepanjang 200 meter. Menurut warga, meski melintasi perkebunan, namun ini adalah jalan utama yang setiap hari ramai dilewati petani, anak sekolah, hingga warga menuju desa lain. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Kesabaran warga dan pengendara akan diuji saat melintas jalan rusak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jalan rusak ini menghubungkan ke sejumlah desa, antara lain Desa Kalisari, Muara Putih, Tanjung Sari, dan Desa Pancasila. Untuk merasakannya, kami mencoba melintasi jalan rusak sepanjang belasan kilometer itu menggunakan motor. Rasanya seperti menaiki kuda karena banyaknya lubang-lubang menganga. Jika tidak hati-hati, pengendara bisa celaka. Menurut warga, kerusakan jalan itu sudah terjadi bertahun-tahun, namun belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki. Ini Pak, Hancur, apalagi kalau hujan, susah melewatnya. udah berapa lama ini Pak? Udah lama ini saya lewat sini udahan. Kalau bisa cepat dibenerin lah. Berapa lama kira-kira? Ya, tahun mah ada lah kayaknya udahan kalau saya sering lewat sini. Pak, kalau lihat jalan kayak gini Bapak apa yang ditakutin sih Pak? Ya, satu, kalau air gini kan nggak kelihatan ya lubang. Takutnya masuk lubang kita jatuh, ya kan. Seperti itu kalau motor-motor ya kan. Banyak inilah, banyak kendalanya kalau jalan kayak gini. Udah ada ya. Oh, Mas yang ditakutin apa sih Mas kalau jalan kayak gini nih? Mobilnya rusak. Mobil rusak. Pernah ngalamin kerusakan gitu? Pernah ya? Inginnya gimana nih Mas inginnya? Pengennya sih rata, terus biar sama-sama lancar. Jalan rusak menyusahkan warga. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto sebagai pemangku kebijakan didesak peduli dan segera memperbaiki jalan ini. Selain rawan kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok di daerah ini lebih mahal dibanding dengan di daerah yang lebih maju. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung Senin siang menyita uang lebih dari 9 miliar rupiah dari proyek pembangunan Bendungan Marga 3 di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Uang ini diduga hasil penggelembungan atau markup proyek untuk pembayaran ganti rugi lahan, kolam, tanam tumbuh, dan bangunan warga yang terdampak pembangunan bendungan. Dalam penyidikan, polisi mengungkap pembayaran ganti rugi tahap 2 bagi 48 orang tersebut seharusnya sekitar 14 miliar rupiah. Namun dananya dicairkan oleh panitia ganti rugi lahan sebanyak hampir 24 miliar rupiah. Melakukan penghitungan secara fiktif atas tanam tumbuh, bangunan, dan kolam yang pertama. Yang kedua juga melakukan penanaman setelah penetapan lokasi. Yang ketiga melakukan markup data tanam tumbuh pada saat sanggah dan terdapat sanggah fiktif. Yang keempat melakukan markup pada saat perbaikan setelah adanya ketentuan KJPP atau Kantor Jasa Penilaian Publik. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JOB pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Pengusutan korupsi proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur, Polda Lampung, BPK, dan Ditjen Kementerian Keuangan telah memeriksa 262 saksi. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen proyek atau PPK, petugas BPN Lampung Timur, kepala desa, serta 191 warga. Meski telah menyita barang bukti uang miliaran rupiah, sejauh ini belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.